Kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami. Seperti gelas yang kosong Tuhan kami di hadapan-Mu. Kami siap dipenuhi dengan air kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang semua yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih hamba-hambanya yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan, sungguh memberkati kita semua sehingga masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasih Tuhan dengan luar biasa. Dan shalom juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini online melalui channel gereja kita Bethesda TV. Amin. Ya, kita bersyukur buat teknologi sehingga kita bisa terus mengikuti ibadah dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak Ibu, judul khotbah hari ini adalah cemburu terhadap orang fasik. Ya, tanda tanya ya. Nah, cemburu terhadap orang fasik. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati, kita buka hati dan pikiran kita biar Tuhan melawat kita melalui firman-Nya dan kita mendapatkan berkat yang terbaik, yaitu berkat surgawi, benih firman Tuhan yang ditaburkan. Mari sama-sama saya yang siap sama-sama katakan amin, haleluya. Baik, Bapak Ibu pasti pernah mendengar sebuah istilah, sebuah pepatah yang berkata rumput tetangga lebih hijau. Ya, betul ya? Betul ya? Pasti pernah mendengar hal itu ya. Nah, tampaknya kita kalau melihat orang lain sepertinya hidupnya lebih baik, ya kan? Kalau kita makan makanan yang sama dan kita lihat orang makan caranya, wow, sepertinya makanan dia lebih nikmat dari makanan saya. Kok dia makan tuh kayaknya tuh penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Tapi kok kayaknya saya makan ini biasa aja gitu ya. Dan seringkali kita mulai berpikir bahwa apa yang di luar daripada kita itu lebih baik. Iya enggak? Kita lihat rumah orang, padahal rumah kita sudah bagus sebenarnya. Kita main ke rumah teman kita dan kita lihat-lihat rumahnya, wow, rumah kamu bagus sekali ya. Wah, saya pengen rumah seperti kamu. Begitu kan? Wah, lihat orang pakai sepatu bagus. Sepatu itu bagus. Ada tanda tangan artis. Saya pengen sepatu yang seperti itu. Gitu ya. Wah, kita lihat orang pakaiannya. Kayaknya dia pakai itu bagus banget ya. Tapi kalau saya pakai kok sepertinya biasa aja. Saya pengen baju yang seperti itu. Begitu. Nah, tapi lebih parah lagi dan lebih buruk lagi ketika suami mulai melihat istri orang lain dan mulai berkata, kayaknya istri orang lain lebih bagus ya, lebih ramping gitu ya. Tetapi yang di rumah ini langsung gitu ya, bukan langsing. Istri ngelihat suami orang lain, gagah keren, maco, six pack, bos. Buka lagi di kolam renang, badannya, perutnya kelihatan six pack. Wah, ini keren suami orang lain. Suami saya di rumah keren, one pack alias bulat gitu kan ya. Wah, saya pengen suami orang lain. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita ada dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ada orang yang ketika pikiran seperti itu, keinginan seperti itu muncul dan dilakukan. Sehingga tidak sedikit ada orang yang akhirnya selingkuh, suami selingkuh, istri selingkuh. Karena apa? Karena melihat suami orang lain lebih baik, karena melihat istri orang lain lebih baik. Akhirnya dilakukan. Ada yang cuma hanya diam aja, ada yang akhirnya selingkuhnya cuma di pikiran aja, karena dia melihat orang lain lebih baik dan dia hanya selingkuh dengan orang itu di dalam pikirannya saja dan di dalam hatinya dan tidak dilakukan. Nah, saudaraku, kita akan melihat bahwa ada seorang yang bernama Asaf, yang menuliskan Mazmur 73. Kita akan lihat dari ayatnya yang pertama. Ayatnya sudah saya tampilkan juga dalam PowerPoint. Ya, Mazmur Asaf, ditulis oleh Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita punya Allah itu baik. Ini satu pembukaan yang luar biasa yang menyatakan iman Asaf tentang Tuhan. Apa yang ia percayai tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan itu baik. Ya. Nah, tapi kita mulai melihat ayatnya yang kedua berkata bahwa tetapi aku ditahu Tuhan itu baik. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Kalau terpeleset berarti akan jatuh. Sedikit lagi kakiku terpeleset dan nyaris aku tergelincir. Wow.
Dia percaya, dia mengakui, dia menyatakan bahwa Allah itu baik. Tetapi ada masa di mana dia berkata, sedikit lagi. Puji Tuhan, masih sedikit lagi. Aku terpeleset dan tergelincir. Dalam hal apa? Dia hampir terpeleset dalam hal apa? Dia tergelincir ke dalam apa? Kita lihat ayatnya yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, aku melihat para pembual dan aku melihat orang-orang fasik, hidup mereka baik, hidup mereka luar biasa, dan aku cemburu kepada mereka. Kita lihat ayatnya yang keempat, lanjut. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Asaf melihat kepada orang fasik, Asaf melihat kepada orang yang tidak percaya kepada Allah yang kudus, dan dia melihat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang tanda petik luar biasa. Dalam tanda petik kehidupan yang diberkati di dalam pemikiran kita. Karena seringkali kita manusia menyatakan berkat Tuhan adalah dengan semuanya itu, dengan apa yang dilihat oleh mata. Ya. Dan lihat ayatnya yang kelima, apa yang membuat Asaf ini menjadi cemburu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saat corona seperti ini, saya melihat orang-orang yang tidak percaya, sepertinya kehidupannya tetap baik. Saya melihat mereka tetap bisa makan, saya melihat mereka tetap bisa tertawa, senang-senang mereka. Tadi ayat keempat berkata sehat dan gemuk mereka. Tetapi mengapa aku tidak mengalami yang seperti itu? Asaf menjadi cemburu kepada para orang fasik. Yang dalam pandangan matanya dia melihat bahwa orang-orang fasik ini hidupnya, tanda petik, diberkati. Dalam pandangannya, dalam penilaiannya bahwa inilah kehidupan yang luar biasa. Dan saya menginginkan itu, tetapi itu tidak terjadi kepadaku. Dan seterusnya ayat ke-6 sampai 11 lebih lanjut. Tapi kita tidak punya waktu untuk melihat satu persatu. Kita langsung lompat ke ayat 12. Sesungguhnya, ya, setelah semuanya tadi itu beberapa ayat saya tunjukkan apa yang dia nilai, apa yang dia lihat terhadap orang fasik. Ayat 12 berkata, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, sehat dan gemuk. Mereka tidak ada kesusahan. Dunia lagi resesi, tapi mereka tetap resepsi. Waduh, enak banget kayaknya hidup mereka itu. Ya, mereka tetap bisa makan, enak. Makan tongkol, makan bandeng, puas satu orang satu. Saya di rumah ikan teri satu dibagi 3. Bagaimana kehidupan saya yang seperti ini? Dia berkata, itulah orang-orang fasik. Dan mereka terus bisa menambah harta benda. Dan ini cita-cita semua orang. Dan senang selamanya. Wah, orang fasik enak banget sih. Asaf cemburu. Dia mengungkapkannya ini kepada Tuhan. Aku hampir cemburu, aku hampir tergelincir. Jatuh ke dalam perkara ini. Karena aku melihat mereka terus bisa menambah harta. Wah, tetangga sebelah nggak percaya sama Tuhan. Hari ini, tahun ini dia bisa beli mobil Pajero. Tahun depan tahun berikutnya dia beli Alphard. Tahun berikutnya lagi beli Mercedes. Mobil saya. Setia yang kecil mungil itu. Dan tidak pernah bisa bertambah. Oh Tuhan, aku cemburu. Tapi Asaf berkata, aku hampir tergelincir. Berapa di antara saudara yang pagi hari ini datang dipimpin oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan ini dan berkata, ya Tuhan, aku juga hampir tergelincir. Hampir aku berkata, wah, sebagai mertua saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dari menantu-nantu saya semuanya gak ada yang baik. Tetapi tetangga sebelah, dia gak kenal Tuhan. Wah, menantunya tiap minggu datang, bawa kue bolu, bawa makanan kesukaan saya. Wah, menantu sebelah, wah setiap hari WA tanya, Ma apa kabar, mama mertua? Menantu saya boro-boro WA, miss call aja nggak pernah. Saya setia sama Tuhan, tapi kenapa begini? Mungkin Bapak Ibu Saudara bukan hanya sudah tergelincir, tapi mungkin sudah jatuh. Dan mulai berpikir bahwa, sepertinya lebih enak hidup orang fasik.
Sepertinya lebih indah kehidupan orang yang tidak percaya. Asaf, seorang yang luar biasa, bisa ada dalam posisi yang seperti itu. Siapakah Asaf? Sebelum kita lanjut, kita lihat sedikit tentang Asaf. Asaf, next slide. Asaf cemburu kepada orang-orang fasik. Berikutnya. Kita lihat, siapakah Asaf? Berikutnya lagi. Langsung. Wah, kecil banget ya. Terlalu kecil. Ya, 1 Tawarik 6. Ayatnya yang ke-31. Ya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud. Nah, ya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud. Memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Wah, Asaf adalah seorang pemimpin pujian di rumah Tuhan. Bahasa kita sekarang WL, worship leader. Tentu kita tidak asal taruh orang untuk bisa melayani di tempat ini sebagai pemimpin pujian, betul? Bukan sekedar dia bisa nyanyi jago. Tentu juga harus punya kualitas kehidupan rohani, keintiman dengan Tuhan yang begitu kuat. Sehingga dia bisa menikmati Tuhan dan bisa membawa umat Tuhan juga untuk menikmati Tuhan. Asaf bukan orang yang sembarangan. Dia orang Lewi yang menjadi pilihan. Memang orang-orang Lewi pada masa itulah yang menjadi suku-suku yang akan dipilih Tuhan untuk melayani. Di hadapan kemah suci, ayat 32, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi. Sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Dan kemudian ayat berikutnya daftar nama-nama orang yang melayani di rumah Tuhan. Dan ayat 39, maka semakin jelas dikatakan, kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berehya bin Simea. Asaf bukan sekedar orang biasa. Dia orang yang luar biasa karena dipakai oleh Tuhan. Luar biasa karena dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, kita lihat apa yang pertama kita mau belajar pada pagi hari ini. Poin yang pertama, next. Siapapun bisa terbakar api cemburu. Siapapun, pelayan Tuhan ataupun bukan pelayan Tuhan, bisa masuk dalam perangkap api cemburu yang seperti ini. Asaf, tadi kita lihat siapa dia. Orang yang melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian. Dan dia banyak menulis Mazmur juga, ada beberapa. Mulai dari 73 terus sampai 80 sekian adalah tulisan Asaf. Dan ayat sebelumnya, beberapa pasal sebelumnya juga ada tulisan Asaf. Kita bisa lihat nanti. Gitu ya. Nah, pagi hari ini mari kita menyadari, kita mengingatkan kepada diri kita sendiri. Bahwa ada celah di mana iblis bisa masuk dan merusak keimanan kita. Dan hal ini kalau kita tidak selesaikan pada hari ini juga, maka ini tidak hanya seperti Asaf berkata, aku hampir tergelincir, aku hampir terpeleset. Bahaya, kita bisa benar-benar terpeleset. Apakah bahayanya, apakah kengeriannya kalau kita tidak menyelesaikan hal ini? Kita akan lihat nanti di poin-poin berikutnya. Jadi siapapun bisa terbakar api cemburu. Saudara dan saya juga sama. Saya juga sama, bisa terbakar oleh api cemburu. Ya. Nah, kita lihat dulu. Kita lanjut ayatnya yang ke-13. Hari ini kita akan baca terus dari Mazmur 73. Ayatnya yang ke-13 kita lihat. Dan lihat sekarang apa yang menjadi kesimpulannya Asaf. Oke? Karena kita sudah membaca ini, kita melihat ini semua sampai lengkap. Kita tahu nanti pada akhirnya Asaf berkata apa. Tetapi kita baca ini dalam konteks kita sedang merasakan seperti Asaf. Bahwa Asaf sampai pada kesimpulan ini ayat 73. Ayat 13. Dari Mazmur 73. Lihat apa yang dia katakan. Ketika dia membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang fasik. Ketika dia membandingkan dirinya sebagai seorang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Sebagai pemimpin pujian di rumah Tuhan. Dibandingkan dengan orang yang bukan memuji Tuhan. Bahkan mungkin menghina Tuhan. Bahkan mungkin mengolok-olok Tuhan. Tetapi hidup mereka dalam tanda petik diberkati luar biasa. Maka Asaf sampai pada kesimpulan ini pada saat itu. Dia berkata di ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku dan tanda tak bersalah. Artinya perbuatannya selalu baik, perbuatannya selalu benar. Dia tidak melakukan apa yang jahat. Ketika dia berdagang, dia tidak menipu. Bu,
Nawarnya jangan terlalu kejam lah Bu, ini modalnya memang 50.000, saya cuma ambil 10.000 Bu, 60.000. Dia tidak menipu, dia tidak bilang modalnya 50.000 padahal modalnya 30.000. Dia jujur. Tetapi kok warung sebelah kayaknya lebih luar biasa, warung sebelah lebih rame. Sia-sia aku datang beribadah kepada Tuhan. Yang di sebelah warung, di sebelah toko, di sebelah ramenya minta ampun. Saya mampir ke tokonya dan saya lihat ada kodok lagi begini. Sia-sia saya beribadah. Sia-sia. Lebih baik aku seperti toko sebelah. Ini mengerikan. Ini bahaya sekali. Kalau sampai kita terjatuh kepada kesimpulan yang seperti ini. Sekali lagi pada pagi hari ini. Bukan sekedar saudara mendengarkan sebuah kuliah atau sebuah pelajaran. Tapi mari jadikan sungguh firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari buka hatimu. Mari jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang mengalami apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini? Sia-sia. Lebih baik aku gak perlu lagi beribadah. Lebih baik aku meninggalkan Tuhan. Untuk apa aku pelayanan? Hari Sabtu harus bangun jam 4, harus ikut doa pagi. Datang ibadah orang belum datang, saya harus datang duluan. Harus mempersiapkan bangku, harus mempersiapkan ruangan ini steril. Tetapi tetangga sebelah lebih mantap, lebih rame. Sepertinya kodoknya itu lebih powerful daripada Tuhan yang saya sembah. Sehingga berkata, Tuhan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Aku beribadah kepada Tuhan, tapi ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Orang yang gak percaya itu mau dosa sesukanya, selingkuh udah puluhan tahun. Saya baru mikir aja untuk selingkuh, Tuhan tiba-tiba hajar saya. Kuduskan pikiranmu. Wah, Tuhan langsung menghajar saya. Tuhan langsung mengingatkan saya, tapi yang sebelah Tuhan. Dia curang, dia korupsi, dia selingkuh. Dia suka nonton film-film porno Tuhan. Tetapi Tuhan gak pernah menghajar mereka. Tetapi aku baru mikir Tuhan. Untuk melakukan apa yang jahat. Tuhan langsung mengingatkan aku. Tuhan bahkan langsung menghajar aku. Oh, bagaimana mungkin? Dan ayat ke-16 kita lompat ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Aku gak paham Tuhan. Kok bisa mereka yang tidak kenal Tuhan diberkati? Tanda petik sekali lagi ya. Tanda petik diberkati dengan begitu luar biasa. Tetapi aku ini setia loh Tuhan. Setia. Saya melayani sebagai asar di jadwal. Gak pernah terlambat. Gak pernah berkata maaf ya saya gak bisa. Karena kaki saya lagi cantengan. Gak pernah Tuhan. Apapun tugas pelayan yang diberikan oleh gereja, saya lakukan dengan setia dan dengan semangat dan dengan sukacita. Tidak pernah saya bersungguh-sungguh Tuhan. Tetapi kok tetangga sebelah itu Tuhan, kok hidupnya lebih enak. Kok hidupnya rasanya lebih baik. Lihat poin yang kedua yang kita belajar pada pagi hari ini. Cemburu terhadap berkat tanda petik orang lain bisa membuat kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Asaf berkata sia-sia Tuhan, aku mempertahankan hidup yang bersih. Nah pada pagi hari ini, biarlah kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tidak cemburu terhadap tanda petik berkat yang diterima oleh orang lain. Biarlah seperti Asaf yang berkata Allah itu baik. Maka Allah itu baik adalah Allah itu baik titik. Bukan Allah itu baik karena hidupku penuh dengan mobil mewah. Bukan Allah itu baik karena hidupku, rekeningku itu penuh miliaran bahkan triliunan. Bukan Allah itu baik karena apa yang aku mau selalu aku dapatkan. Allah itu baik titik. Amin. Dapatkah kita berkata bahwa tetap Allah itu baik apapun yang terjadi dalam hidup kita? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan
kasih-Mu Tuhan. Allah itu baik, Allah itu kasih, titik. Mari pagi hari ini kita datang pada kesimpulan ini. Mari pagi hari ini pulang dengan satu ketekatan hati, satu iman yang teguh bahwa Allah itu baik. Bukan karena aku punya mobil banyak, bukan karena aku punya rumah mewah, bukan karena semuanya baik dalam hidupku. Amin. Nah, lihat ayatnya yang ke-17. Akhirnya Asaf menemukan jawaban dari apa yang menjadi masalah dia. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan mari kita lihat, memperhatikan kesudahan mereka. Aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Aku masuk ke rumah Tuhan. Aku masuk ke pertemuan doa. Aku masuk ke doa fajar. Aku masuk ke mesbah keluarga. Aku masuk ke saat teduh pribadi. Aku masuk ke rumah Tuhan. Dan sekarang aku bisa melihat. Wow, kesudahan mereka. Seperti apa? Mari lihat ayat 18 berkata. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sampai hancur. Wah. Mungkin waktu kita melihat hidup mereka, wow, indah, luar biasa. Mau ke Hawaii tinggal pergi, tinggal pesan pakai aplikasi. Mau apapun yang dia inginkan, dia tinggal beli, dia tinggal order. Tetapi ternyata Asaf melihat bahwa ternyata mereka itu dibiarkan Tuhan dengan segala keinginan mereka. Mereka dibiarkan dengan segala tanda petik keberkatan mereka yang mereka terima. Tetapi mereka ada dalam posisi yang mengerikan, yaitu tempat-tempat licin. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Dan lebih tegas, ya bahasanya memang puitis ya. Mazmur itu memang ditulis dengan begitu puitis. Ayat 19, mari kita lihat. Sekarang lebih jelas kita ngelihat. Lebih vulgar bahasanya. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan Tuhan. Waktu kita pikir kok mereka kayaknya baik-baik aja, mereka biasa-biasa aja, ternyata ada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan berkata selesai, maka kita nggak heran orang-orang banyak yang sepertinya kehidupannya baik, sepertinya kehidupannya luar biasa, tapi ada satu titik akhirnya mereka menerima kedahsyatan itu. Salah satu contohnya adalah, tentu ada banyak contoh. Salah satu contoh yang cukup fresh adalah seorang dari India yang tinggal di Amerika. Dia bernama adalah nama India nih, Chandrasekhar Sunkara. Wah. So ya mungkin nggak terlihat, mungkin kalau yang di TV terlihat atau tidak. Oke, siapakah dia? Dia adalah orang India. Kemudian dia mendapatkan kesempatan berkuliah. Oh ya bisa di zoom, terima kasih. Bisa berkuliah di Amerika. Dan mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Masa depannya cerah. Masa depannya wow, luar biasa. Dapatkan gaji sekitar, bukan sekitar, ini udah dihitung pakai Google beneran ini. 1.553 juta per tahun. Ya itu saya berapa tahun baru dapat itu ya. Nggak tahu berapa tahun baru sih bisa dapat segitu. Ya. Dan kemudian dia juga beli rumahnya yang harganya 8 miliar. Ya, 70.000 dolar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Juni bulan lalu, oleh karena resesi, oleh karena kondisi pandemi yang saat ini terjadi di Amerika, akhirnya begitu stres, begitu depresi dengan keadaan yang dialami. Akhirnya dia harus keluar dari pekerjaannya. Dan harus menanggung seluruh biaya hidup yang sudah biasa mereka alami dan tidak mungkin lagi bisa mengalaminya. Tapi akhirnya depresi, stres. Dan akhirnya apa yang dia putuskan? Dia membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya, ada 2 anaknya laki-laki. Dan kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Kalau kita temannya si Chandrasekhar ini, mungkin kita akan berkata, Tuhan, si Chandrasekhar ini Tuhan, gajinya miliaran. Orang dari India bisa ke Amerika, jadi warga negara Amerika Tuhan. Gajinya miliaran Tuhan, gajiku jauh. Gak tahu berapa puluh tahun baru bisa dapat 1 miliar Tuhan. Tetapi kalau kita lihat ternyata ada waktunya, karena tidak berpegang kepada Tuhan. Walaupun saya tidak mendapatkan berita, tidak mendapatkan data tentang apa yang dia percayai.
Tetapi dengan memutuskan bunuh diri, sekalipun dia orang percaya, mungkin dia seperti Asaf yang berkata, sia-sia Tuhan. Akhirnya oleh pandemi ini aku hancur. Sebab itu, lihatlah yang poin yang ketiga. Saya akan lebih cepat lagi karena waktunya. Ayat yang ketiga, poin yang ketiga, kefasikan. Sekalipun mereka tanda petik tadi diberkati luar biasa, lebih hidupnya wow, akan mendapatkan ganjarannya pada waktunya Tuhan. Mereka ada di tempat-tempat licin dan siap untuk tergelincir. Sebab itu, sebagai umat Tuhan, ini yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Ayat 23, tetapi aku, akhirnya Asaf, dia kembali sadar dan dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, sebab engkau memegang tanganku. Tidak seperti orang fasik itu yang kena kedahsyatannya Tuhan. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Tuntun aku Tuhan. Dan kemudian engkau mengangkat aku. Waktunya Tuhan untuk mengangkat. Tuhan pasti akan angkat. Aku percaya Tuhan kepadamu. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Wow. Akhirnya Asaf bisa berkata, oke, yang kuingini di bumi ini hanya engkau Tuhan. Selain kau, tiada yang lain. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi. Dapatkah kita pada pagi hari ini sampai pada pernyataan iman yang seperti ini? Selain kau Tuhan, tiada yang lain yang kuingini. Atau kita masih mengejar seperti Asaf, melihat yang namanya Tuhan itu baik karena materinya luar biasa. Maka lihat sekarang orang yang sudah mengalami lawatan Tuhan, ayat 26. Dan saya berdoa biar ini juga menjadi pernyataan dan sikap iman kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mari pagi hari kita sampai pada titik ini. Saya undang teman-teman nih pemain musik. Tetapi aku, ayat 27. Kesimpulan pernyataan awal dia berkata Allah itu baik. Dan akhirnya dia berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Dan aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Sehingga aku tidak terkena kedahsyatan malam. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Poin yang keempat, yang terakhir, lihat. Sebab itu mari pada pagi hari ini kita tetap dan bahkan semakin merindukan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya buka kembali ayat yang ke-26. Next. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan ini dan ini menjadi pernyataan iman kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan ini dan ini menjadi sikap hati kita pada pagi hari ini. Saya tahu waktunya sangat terbatas sekali. Tapi mari kita tidak mau lewatkan ibadah kali ini. Kita mau pulang dengan dikuatkan. Amin. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi, di surga. Mari. Selain kau, tiada yang lain. Mari nyanyikan dengan iman. Amin. Yes Tuhan. Amin. Mari katakan. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yes Tuhan. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku